Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel CGE TV. Oke, yang baru bergabung aku ucapkan selamat datang, dan yang sudah support channel ini, yang selalu mendukung channel ini, aku ucapkan ribuan terima kasih. Dan yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan info-info yang bagus, info-info yang positif dari channel ini, guys. Oke, sekali lagi aku ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang ada di Malaysia, TKI Malaysia, khususnya teman-teman dari Indonesia yang tidak bisa balik kampung. Harap bersabar. Yang sudah balik kampung, selamat bisa berkumpul dengan sanak saudara, keluarga, teman-teman, dan lain-lain. Dan buat yang belum bisa balik kampung karena terkendala permit belum jadi, renew permit dan lain-lain, aku harap bersabar. Aku berdoa, aku doakan semoga permit kalian cepat siap dan bisa balik kampung di hari raya haji nanti, guys. Oke, seperti biasa kita lihat keadaan di KLCC, dan seperti di judul, orang tempatan tepi dulu, hari ini hari Bangladesh. Oke, kenapa aku bilang seperti itu? Biasanya di hari-hari cuti, hari besar seperti ini, orang tempatan akan balik kampung, ke negeri ataupun ke kampung halaman masing-masing, dan untuk warga asing akan berkumpul di tempat-tempat strategis seperti di KLCC seperti ini, guys. Oke, jadi setiap tahun hari raya Idul Fitri, tak kira lah dulu dan sekarang memang sama, guys. Tempat yang paling dituju, tempat yang paling diminati, tempat yang paling digemari warga asing adalah KLCC. Jadi di sini mereka, warga asing akan berkumpul dari seluruh negeri di Malaysia, dari Johor, dari Penang, Malaka, semua biasanya akan turun ke Kuala Lumpur, dan mereka akan menyempatkan diri ke KLCC, dan seakan-akan warga asing ini menguasai, seakan-akan menguasai KLCC, menguasai tempat-tempat strategis yang ada di Kuala Lumpur, karena memang tidak ditemukan warga tempatan, karena warga tempatan akan balik kampung berhari raya di kampung halaman. Jadi di KLCC ini kurang sekali warga tempatan. Dan untuk teman-teman dari Indonesia, dulu pun sama seperti ini, tapi sekarang sudah enggak ada, karena banyak sekali teman-teman dari Indonesia sudah balik kampung, dan kalaupun ada, mereka sudah malas keluar karena ya mungkin di rumah, bukan karena kosongan, karena hari itu ada yang komen orang Indonesia nggak berani keluar, nggak berani rame-rame ke KLCC karena mereka tidak mempunyai dokumen. Itu salah, guys. Karena buat teman-teman kita ini mereka sudah dewasa, nggak seperti sekarang berkumpul merayo setiap minggu, setiap hari cuti berkumpul di KLCC, di Coket, di Kelang, di Medan KL, Petaling Street, Pasar Seni. Jadi sekarang memang sudah tidak ada, guys. Dan aku ucapkan selamat buat warga tempatan yang berjualan, karena rezeki memang melimpah untuk saat-saat seperti ini, guys. Jadi aku selalu mengatakan warga asing ini sedikit banyak membantu perekonomian dari segi transportasi awam, bus, grab, taksi, perdagangan di kaki-kaki lima. Mereka akan membeli makanan, minuman, naik bus, MRT, semua akan beroperasi dengan baik karena adanya warga asing. Jadi sebab itulah aku mengatakan perekonomian Malaysia ini di saat-saat tertentu sangat-sangat terbantu dengan adanya warga asing seperti ini, guys. Dan buat yang di Indonesia yang mau masuk ke Malaysia, sekali lagi aku memberikan info, jangan sekali-kali percaya dengan ejen-ejen yang tidak bertanggung jawab. Bila ada yang mengatakan masuk ke Malaysia melalui visa melancong, bisa membawa permit, ataupun Malaysia sudah buka, itu tipu, itu tidak betul. Jadi untuk saat ini pihak kerajaan Malaysia tidak membuka peluang untuk warga asing bekerja di Malaysia, guys. Jadi hati-hati, jangan tertipu. Biasanya banyak yang mengatakan sudah buka, bisa
membuat permit itu tidak betul. Jadi hati-hati. Dan buat teman-teman yang kosongan, sekali lagi hati-hati, karena aku yakin setelah hari raya ini operasi akan dilanjutkan. Operasi besar-besaran akan dilanjutkan kembali untuk memburu papi yang masih dekil, yang masih tidak mau balik ke kampung, ke negara asal, guys. Oke, sekarang kita fokus di KLCC. Seperti inilah situasi hari raya. Jadi jangan heran, mungkin kalian yang belum pernah pergi ke Kuala Lumpur, belum pernah pergi ke KLCC, mungkin kalian akan heran kenapa banyak sekali warga asing di sini, banyak sekali pendatang asing di sini, ya, terutama dari Bangladesh. Ya, seperti ini. Memang di KLCC ini adalah tujuan utama, tempat yang paling diminati, tempat yang paling digemari warga asing untuk bercuti, untuk berkumpul bersama teman-teman, keluarga, dan lain-lain, guys. Dan buat warga tempatan, harap bersabar, jangan marah, jangan sakit mata dengan keadaan seperti ini, karena ini sudah biasa. Jangan pula maki-maki karena melambatnya warga asing di KLCC, di tempat-tempat strategis yang ada di Malaysia, karena mereka datang ke sini, mereka bercuti, berkumpul bukan setiap hari. Jadi mereka hanya datang ke sini di hari-hari tertentu, seperti hari cuti, hari raya Tahun Baru Cina, hari raya haji. Jadi setiap public holiday ataupun hari Minggu, mereka hanya datang ke sini, tapi bukan setiap hari. Jadi harap bersabar, jangan sakit mata, jangan marah pula karena mereka membanjiri tempat seperti ini, guys. Memang terlalu banyak warga asing, khususnya dari Bangladesh. Jadi aku terkadang gelak kalau membaca komen-komen dari teman dari Indonesia, karena mereka bilang macam-macam. Mereka bilang Bangladesh, Malaysia lah, negara Malaysia akan dijajah, Bangladesh lah, itulah ini. Jadi aku terkadang gelak membaca komen-komen mereka, tapi tidak apa, hanya di medsos. Tapi kalau orang Malaysia ketemu orang Indonesia, aku yakin biasa-biasa saja. Itu hanya diperang di medsos, panas di medsos, tapi di realitanya tidak seperti panas seperti di medsos, guys. Oke, kita lihat video ini. Memang banyak sekali warga Bangladesh, khususnya di KLCC, di Johor, di Kelang. Memang banyak sekali warga asing yang berada di tempat-tempat seperti ini, guys. Jadi biasanya di Kelang tuh banyak, tapi aku nggak tahu, aku belum pernah ke sana lagi. Aku sudah lama nggak ke sana. Nanti aku akan membuat video di tempat dulu teman-teman kita dari Indonesia yang lepak-lepak di sana. Oke, guys, sampai di sini dulu, dan semoga bermanfaat info-info yang bagus tadi. Semoga bermanfaat, dan share ke teman-teman kalian. Semoga tidak ada lagi teman-teman kita yang dari Indonesia kena tipu agen, kena tipu orang yang tidak bertanggung jawab, hanya mementingkan keuntungan mereka sendiri. Jadi aku tidak bosan memberikan satu nasihat buat kalian semua, dan aku betul-betul tidak suka, karena masih banyak teman-teman kita yang kena tipu, yang tertipu, yang tidak paham dengan info-info terkini. Jadi aku harap sudah tidak ada lagi yang tertipu, dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Dan yang aku sayangkan, masih banyak yang tidak paham dengan info-info yang ada di Malaysia untuk saat ini. Jadi sering-sering mencari info, yang punya keluarga telepon di sana, gimana keadaan di Malaysia, sistem kerjanya gimana, sistem gajinya gimana. Jadi biar tidak ketipu, guys. Oke, dan jumpa lagi. Dan sekali lagi, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan info yang bagus, info yang positif dari channel ini, guys. Oke, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tetot.